Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kembali Medan FM melalui 99,8 hadir lagi di indera dengar Anda di stasiun kedua program Islam Corner di hari Selasa seperti saat sekarang ini ya. Di stasiun kedua program Islam Corner di hari Selasa diisi dengan dialog seputar sholat bersama narasumber kita tercinta Habib Asadullah Alaidrus Khatibul Majelis Al-Islami Kota Malang yang sudah dari tengah-tengah kita untuk kembali menjumpai sahabat media semuanya setelah sepekan kita tidak sua. Sebelum kita lanjut, saya informasikan buat Anda yang sedang ada di rumah ingin menyaksikan secara langsung, bertatap langsung dengan beliau ya. Anda bisa ikuti melalui siaran langsung melalui media di fanpage Majelis Taklim Al-Islami, link siaran langsung di HP Anda di www.facebook.com/mti.islami.alislami/video atau bisa langsung ketik di kolom pencarian Facebook @mti.alislami. Sekali lagi, Anda bisa langsung ikutan melalui ketik di kolom pencarian Facebook ya di @mti.alislami. Anda bisa langsung jumpa dengan beliau dan juga kita yang ada di studio saat sekarang. Untuk itu segera kita jumpai beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tadi Habib. Alhamdulillah. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Hari keberapa ini ya? Tidak terasa. Hari ke berapa dah? Enggak tahu sih, tidak kita hitung. Yang jelas di kesempatan hari ini masih di bulan yang penuh berkah Ramadan 1441 Hijriah kali ini kita tetap diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan puasa hari ini ya. Amin. Di tengah-tengah kondisi seperti saat sekarang ini mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan keteguhan iman kepada Allah Ta'ala. Amin. Lanjut materi kita hari ini masih seputar sholat atau ada habis? Ini sudah habis Khotam. masalah sholat sepertinya, cuma ada tambahan masalah hadits. Hadis. Kita batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah. Kita sekarang dalam kajian kitab Sahih Sifat Salatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syed Hasan bin Ali As-Saggaf, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan masalah seputar salat mulai dari takbiratul ihram sampai selesai. Nah, ada pasal baru atau pasal selanjutnya dan pasal terakhir dalam kitab ini, pembahasan tentang masalah hadis ya. Yang berjudul Jawab Soal Haditsai an Hadits Taraktu fikum thaqalaini Kitabullah wa itrati ahl baiti. Menjawab pertanyaan tentang dua hadis dari hadis, aku meninggalkan pada kalian dua hal, yaitu kitabullah atau Quran, wa itrati ahl baiti, dan keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Su'iltu an hadits taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa seterusnya. Hal hadits sahih bil lafadz itrati wa ahl baiti atau huwa bil lafadz sunnati? Narju tawdih dzalika min jihatil hadits wa sanad. Aku ditanya tentang masalah hadis taraktu fikum, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang jangan kalian tidak akan tersesat dengan keduanya setelahku, yaitu kitabullah dan ini ada dua versi kan. Yang satu, apakah yang sahih itu itrati wa ahl baiti, keturunanku dan keluargaku, ataukah bil lafadz sunnati, ataukah dengan lafadz sunnahku. Kami mengharap taudhih, penjelasan tentang masalah itu dari segi hadis dan sanad-sanadnya. Kemudian beliau memang bidangnya di bidang hadisnya. Syed Hasan bin Ali ini bidang hadis. Kemudian al-jawab, al-hadits thabit as-sahih huwa bil lafadz wa ahl baiti, wa riwayah allati fiha lafadz sunnati batilah min nahyati sanad wal matan. Wa nudhihu huna insyaallah taala qadhiya sanad li'anna su'al waqa'a biha. Fa naqul, jawabnya adalah hadis yang ditetapkan itu dan sahih adalah dengan lafaz ahl baiti. Dengan riwayat yang ada sunnati itu batil, katanya beliau. Dari sanad, masalah sanad dan juga matan itu batil, hadisnya batal.
Dan kami akan menjelaskan di sini insyaallah penjelasan-penjelasan tentang sanad dan selanjutnya. Maka aku mengatakan rawal hadis Muslim fi sahih. Diriwayatkan dari hadis Muslim dalam sahihnya juz 4 halaman 1873 dengan biragam dengan nomor hadis 2408. Taba'ah Abdul Baqi, cetakan Abdul Baqi. An Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan gama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari dan berkhutbah di hadapan kami di suatu tempat kosong di antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi berdiri Nabi dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabat di satu lada atau satu tempat kosong di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallahu taala wa athna alaih wa wa'adha wa dzakara. Dan beliau membuka dengan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan kami nasihat dan mengingatkan kami. Ya, jadi Kanjeng Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Tsumma kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulur rabbi fa'ujibu. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku adalah manusia. Ya, aku adalah manusia, basyarun. Tapi Nabi adalah basyarun lakal basyar. Ya. Nabi adalah manusia yang tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Kemudian beliau mengatakan lagi, aku merasa sebentar lagi akan datang utusan dari Tuhanku, yaitu malaikat Israel maksudnya. Dan aku akan patuhi panggilannya. Ketika malaikat Israel datang mencabut nyawanya, maka Rasul akan mengiyakannya karena itu perintah Allah. Ya, maksudnya itu sudah ketentuan dari Allah. Kalau kita melihat dari segi riwayat tentang bagaimana meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, kan malaikat Israel aja pamit sama Kanjeng Nabi, minta izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengiyakan karena itu Nabi taat sama Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya. Kemudian wa ana tarikum fikum tsagalain, dan aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Yang pertama waluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah Quran. Yang pada di Quran tersebut ada petunjuk-petunjuk dan cahaya. Cahaya yang bisa memberikan kita petunjuk yang jelas dan terang menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudan linnasi, ya, memberikan petunjuk bagi manusia. Dan juga Nabi merupakan penyampai atau pemberi petunjuk kepada manusia di kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Lihidayatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ya, Allah SWT mengutusnya untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan Quran adalah sumber dari segala itu. Kemudian fakhudhu bi kitabillahi wastamsaku bihi. Maka ambillah Quran, peganglah Quran, dan kalau bahasa kita kajilah Al-Quran ini, ya. Jadikanlah pedoman dalam hidup kita. Jadikanlah sumber segala hal di dalam hidup kita, apapun, baik masalah duniawi ataupun ukhrawi, masalah ibadah atau masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keseharian kita. Karena dalam Quran kan menjelaskan segala hal, baik tentang masalah-masalah bisnis mungkin atau masalah perekonomian, kesehatan, apa sajalah, apa yang tidak ada di Quran, semuanya ada sumbernya. Karena itu merupakan sumber dari segala hal. Kemudian fahatsa ala kitabillah wa raghiba fihi. Dan Nabi menganjurkan untuk betul-betul mengamalkan apa yang ada di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran, dan betul-betul berpegangan dengan Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Kemudian beliau bersabda lagi, wa ahlul baiti udzakkirukumullahu fi ahlul baiti. Aku mengingatkan kalian ke keluargaku,
dan juga keluargaku. Ya, jadi aku tinggalkan kalian Quran dan ahli baitku, maka aku ingatkan kepada kalian tentang ahli baitku, dan aku 3 kali beliau mengatakan seperti itu. Nah, Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Hadzal lafadz Muslim. Ini lafadznya Al-Imam Muslim dengan hal seperti itu. Kemudian warawahu aidan bihadzal lafadz Ad-Darimi fi sunanihi, dan dengan lafadz seperti ini juga meriwayatkan Ad-Darimi di dalam sunnahnya juz 2 halaman 431 432 bi isnadin sahih kasyams wa ghairihima, dengan sanad yang sahih seperti terangnya matahari. Seperti terangnya matahari, dan juga selain keduanya ini juga meriwayatkan dengan lafadz atau matan seperti ini. Kemudian wa fi riwayat Tirmidzi, ada riwayat dari Imam Tirmidzi, waqa'a bil lafadz wa itrati ahlul baiti, dengan ditambahi wa itrati. Ya, tadi kan cuma ahli baiti. Ya, ini dengan lafadznya Tirmidzi wa itrati, keturunanku. Fa fi Sunan Tirmidzi juz 5 halaman 663 dengan hadis bernomor 3788, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarik fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian apabila kalian berpegangan dengannya, maka tidak akan tersesat setelah aku meninggal, kata Nabi. Ahaduhuma a'zam minal akhar, yang satu lebih utama daripada yang lain, yaitu kitabullah, ya, lebih utama dari apapun. Kalamullah lebih tinggi dari siapapun dan apapun. Yaitu kitabullah hablum mamdud minas sama'i ilal ard. Kitabullah ini adalah tali yang panjang dari langit ke bumi. Ya, dalam arti itu sanad yang luar biasa adalah kitabullah, yang istilahnya kalau kita berpegangan dengan kitabullah tidak akan goyang. Ibarat kata begini, ketika kita jalan ke gunung, kita berjalan dengan tali yang kita pegang tali ini. Nah, suatu saat ketika kita terpeleset sekalipun, kalau tali ini ujungnya kuat, maka kita tidak akan jatuh. Hanya terpeleset saja, tidak akan jatuh kemana-mana, karena kita berpegangan dengan tali yang tali itu terikat dengan sesuatu yang kuat. Tapi kalau misalkan kita berpegangan dengan tali yang tali tersebut ternyata tidak ada pegangan yang kuat, maka kita akan jatuh dan akan membawa banyak orang jatuh juga. Itu pengertian tamtsil dari sanad yang kuat. Ya, sanad yang kuat seperti itu. Maka itu penting sekali sanad. Orang belajar kan penting memakai sanad. Belajar apapun, ya, belajar apapun, terutama tasawuf, fikih, tauhid, apa saja lah. Thariqah juga kan semua harus ada sanadnya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau sanadnya tidak kuat, maka ketika dia terjerumus, dia akan terjerumus sangat jauh dan tidak akan terselamatkan. Nah, kemudian kecuali Allah berkehendak lain ya. Kemudian dikatakan, kemudian Nabi bersabda kembali, wa itrati ahlul baiti, dan juga keturunanku, ahlul baiti dan keluargaku. Walan yattafarqa, dan tidak akan berpisah keduanya, yaitu Quran dan keluargaku, hatta yarida alayyal haud, hingga datang kepadaku di telaga. Fanzuru kaifa takhlufuni fiha, maka lihatlah kalian, perlakukanlah kalian bagaimana kalian akan memperlakukannya sepeninggalku. Nah, dan ini sahih hadisnya. Wa amal lafadz wa sunnati fala asyqa bi annahu mawdhu'un li dha'fi sanadihi wa wahaihi wa li awamil umwiyati uthirat fi dzalik. Nah, kalau dengan lafadz sunnahku, maka aku tidak ragu lagi mengatakan bahwa ini adalah maudhu, karena sanadnya dhaif, ya, dan lemah sanadnya, dan juga ada pengaruh-pengaruh yang bisa yang menjadikan merubahnya hadis tersebut yang dari itrati menjadi sunnati. Wa ilaika isnad wa matanihi. Rawal Hakim fil Mustadrak al hadis bi isnadi min tariqi ibn Abi Uwais an abihi an Thawr bin Zaid ad-Daili an Ikrimah an Ibn Abbas wa fihi ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in tamassa'tum bihi falan tadhillu ba'da kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dibantah sama beliau. Dikatakan hadis yang diriwayatkan dari jalan Ibn Abi Uwais dan ayahnya, dari ayahnya dan dari Thawr bin Zaid dan dari Ikrimah dan dari Ibn Abbas dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, mengatakan ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum, ya wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian
Barang siapa yang berpegangan teguh maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Wa aqul, aku mengatakan, Said Hasan bin Ali ini mengatakan di dalam kitabnya Sahih Sifat Salatun Nabi, fi sanadi ibn Abi Uwais wa abuhu qala al-Hafidz al-Mizzi fi Tahdhib al-Kamal fi tarjamal ibn Abi Uwais wa anqulu qala man jarhu qala Muawiyah bin Salih bin Yahya bin Ma'in Abu Uwais wa ibnu dhaifani wa an Yahya bin Ma'in aidan ibnu Abi Uwais wa abuhu yasrikan al-hadith wa an Yahya aidan mukhallid bikadzdzab laisa bi syai'. Intinya Ibn Abi Uwais ini banyak ulama-ulama ahli hadis yang mencelanya atau bukan mencela, mendoifkan atau tidak mempercayainya karena suka mencampurkan hadis dan juga suka berbohong. Ya. Ada bukti-bukti kebohongan. Dan ini kata-kata dari para ulama-ulama ahli hadis tersebut dalam beberapa kitab. Dan juga qala Abu Hatim mahalu siddiq wa kana mughaffalan. Wa qala an-Nasa'i, dan Imam Nasa'i juga mengatakan dhaif. Wa qala an-Nasa'i fi mawdhi'in akhar laisa bithiqah. Dari Imam Nasa'i di kitab yang lain juga mengatakan laisa bithiqah, tidak thiqah ini orang. Wa qala Abul Qasim al-Likai balagha an-Nasa'i fil kalam alaih ila an yu'adhi ila tarkihi. Maka Imam Nasa'i sampai mengatakan untuk meninggalkannya. Wa qala Abu Ahmad bin Addi wa ibn Abi Uwais hadza rawa'an halihi Malik an khalihi Malik ahadits gharaib wa la yutabi'uhu ahad alaih. Dan ini meriwayatkan dari pamannya. Ibn Abi Uwais ini meriwayatkan dari pamannya hadis-hadis yang gharib, yang aneh. Ya, maka tidak boleh mengikutinya. Kemudian qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, begitu juga Imam Ibnu Hajar fi muqaddimah Fathul Bari, dalam muqaddimah kitab Fathul Bari, beliau mengatakan an Ibn Abi Uwais hadza wa ala hadza la yuhtajju bi syai'in min hadithihi ghaira ma fi sahih min ajli ma qadaha fihi Nasa'i wa ghairi. Bahkan Imam Ibnu Hajar juga menolaknya. Ya, kecuali ada satu hadis yang sahih yang di dalam kitab sahih. Kemudian jadi tidak boleh mengikuti hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abi Uwais ini tadi. Itu Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain. Kemudian Sayyid Ahmad bin Siddiq di dalam Fathul Mulk al-Ali. Waqala Salmah bin Syaib sami'tu Ismail bin Abi Uwais yaqul rubbama kuntu adha'ul hadits li ahli Madinah idza ikhtalafu fi syai'in fi ma bainahum. Bahkan Imam Sayyid Ahmad bin Siddiq di dalam kitabnya mengatakan, aku berkata Salmah bin Syaib sami'tu Ismail bin Abi Uwais, aku mendengar Ismail bin Abi Uwais, yakni Ibn Abi Uwais ini tadi, mengatakan kadang-kadang aku membuat hadis untuk orang-orang Madinah ketika mereka ada perbedaan di sesuatu. Ya, jadi ketika ada khilaf di antara mereka maka aku membuat suatu hadis, membuat sendiri hadis-hadisnya itu. Itu perkataannya. Jadi maka itu tidak dipercaya oleh ulama-ulama ahli hadis, yang banyak sekali ulama-ulama hadis. Wa rajul muttahim bil wadha, orang tersebut dituduh dengan selalu membuat hadis. Wa qad ramahu Ibnu Mu'in bil kadzdzab, Ibnu Mu'in mengatakan dengan suka berbohong. Wa hadits alladzi fihi lafdhu wa sunnati laisa fi wahidin min as-sahihain. Dan kalimat lafaz wa sunnati tidak ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ya, wa sunnati itu tidak ada sebetulnya di dalam kitab Bukhari dan Muslim aslinya. Tapi kita mendengarnya seringnya itu ya. Kita seringnya malah mendengarnya itu. Wa ama abuhu faqala, banyak sekali kalau kita bahas mungkin tidak cukup waktunya. Jadi banyak sekali pendapat. Mungkin kalau yang merujuk atau kepin tahu bisa mendownload kitabnya mungkin ya, kalau ada, namanya Sahih Sifat Salatun Nabi SAW yang dikarang oleh Said Hasan bin Ali As-Segaf. Ya. Jadi ini masalah-masalah tersebut yang insyaallah bisa sedikit menambah pengetahuan kita. Dan masalah Ahlul Bait dan Itrati itu siapa, insyaallah akan pertemuan yang akan datang lah kita akan membahasnya tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah di bagian tadi sudah kita ikuti bagian akhir dari kitab Sahih Sifat Salatun Nabi yang dikarang oleh Said Hasan bin Ali As-Segaf. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi sebagai penutup dari kitab tersebut bisa menjadi semakin faham kita tentang hadis-hadis yang
perlu untuk kita jadikan landasan. Amin, amin. Dan sekali lagi saya informasikan buat Anda bergabung, silakan Anda bisa kontak di 321365 ya, 321365 melalui telepon atau melalui WA di 0853 3800 1190 atau langsung menyaksikan secara live gitu ya melalui handphone Anda atau HP Anda di pencarian Facebook di @mti.alislami @mti.alislami atau melalui di www.facebook.com/mti.alislami.videos. Kita sapa dulu di ujung telepon sudah bergabung di 321365 ya. Halo. 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 Ya, passwordnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak? Islam Honor Madinah. Oke, dengan siapa di mana? Toha. Pak Toha di? Pandem. Waduh, dipendem, masya Allah. Ya, sakti. Mau tanya Beb? Ya, monggo silakan Pak Toha. Lain yang aku bicarakan tadi. Oh iya. Beb, umpamanya kita itu zikir kepada Allah. Ya. Tapi kita tidak kita baikkan kepada guru, kita nurut pada Al-Quran. Nanti Quran akan katakan zikron kasiron la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi kita baca ke daiat kepada seorang kiai, apakah boleh? Oke. Nah, dua. Di Quran ada dikatakan gini gitu. Kul kulu min indillah. Katakan segala itu dari Allah. Baik yang baik dari Allah, yang jelek ya dari Allah. Tapi ada sesuatu yang mengatakan gini, kalau baik itu dari Allah, yang jelek dari saya sendiri. Juga saya diakoni diri sendiri, padahal yang menjalankan kan Allah itu. Itu bagaimana Bapak? Oke. Iya, makasih Pak Toha. Baik dari Allah, yang jelek kan semacam dari Allah, tapi ada yang baik itu dari Allah, yang jelek dari sendiri. Kok diakoni barang yang jelek itu kan gerakan kan Allah tuh. Kok diakoni tuh gimana tuh Baby? Oke. Terima kasih Baby. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang kan orang paling sakti di dunia Pak Toha ini. Dipendem aja bisa telepon, apalagi tidak dipendem itu. Masya Allah. Gimana menarik pertanyaannya? Ya, yang pertama tadi masalah dzikir. Dzikir yang langsung mengambil dari Al-Quran, berzikirlah sebanyak-banyaknya tanpa ada tuntunan seorang guru. Boleh nggak ini Habib? Kalau misalkan kita berzikir tanpa bimbingan seorang guru, maka kita kan tidak paham apa maksud dan tujuan dari zikir-zikir tertentu tersebut untuk apa. Iya. Karena banyak juga riwayat-riwayat tentang masalah zikir ini untuk ini, zikir ini untuk ini. Nah, kadang kita misal begini ya. Ada orang yang berzikir atau berdoa membaca wirid, yang wirid ini sebetulnya difungsikan untuk peperangan misalkan gitu. Tapi kita bacanya waktu buka toko. Nah, akhirnya orang tidak datang ke toko kita. Kabur. Salah obat kalau bahasanya ya, bahasa medisnya salah obat. Orang ini batuk minumnya obat pusing gitu mungkin ya. Nah, jadi salah obat. Nah, kita bisa mengetahui yang obat yang benar atau bagaimana yang harus kita lakukan kan melalui seorang ulama-ulama yang punya sanad yang jelas, hingga beliau bisa memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita baca, dan mengenai jumlah dan seterusnya itu ada riwayat-riwayat tersendiri atau amalan-amalan para ulama-ulama yang mereka tidak asal melakukan, pasti dengan kajian-kajian dan juga dengan tuntunan-tuntunan yang lain. Kendati pun itu dari Al-Quran, kan kita harus tahu isi dari zikir itu, betul. Maksud dan tujuan dari zikir itu, kemudian apa arti dari zikir tersebut. Walhasil, apakah ada sanad tentang masalah zikir itu tadi dan lain sebagainya. Intinya kalau kita mengkaji dengan sendirinya dan tanpa punya sanad itu banyak salahnya yang pasti. Satu itu. Yang kedua, kalau tanpa sanad kita mengamalkan amalan-amalan amaliyah zikir, doa dan lain sebagainya, secara adab juga kurang adab. Ya, satu ya kurang adab. Yang kedua adalah berbahaya. Kita tidak menyambung nantinya sanad itu tadi dan membahayakan juga. Ya penting ya bisa salah, bisa keliru kayak tadi itu loh. Ya. Yang masuk akal tadi yang jenengan katakan di awal kalimat tadi, salah obat itu ya. Salah obat, betul. Iya, waktu dikei obat asam urat. Waduh tambah kekel waktu ini. Terus yang kedua, gini.
Ya Pak, yang kedua tadi masalah tauhid. Ya, masalah tauhid biasanya kan kalau mungkin saya husnudzon pada kiai atau ustadz tersebut adalah untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau ini adalah benar, adalah dari Allah, dan itu kalau ada kesalahan yang saya ucapkan itulah murni dari saya pribadi sendiri. Nah, ini sangat kita bilang seperti itu. Secara singkat. Mungkin banyak orang yang belum paham tentang masalah itu. Begini, karena ada orang pernah ketika di satu pengajian ada seorang ustadz samping saya, ustadz ini begitu selesai ceramah beliau mengatakan kalau ada yang baik, kalau baik apa yang saya katakan maka ini adalah dari Allah, kalau buruk atau keliru atau salah maka ini adalah dari saya pribadi. Kemudian ada satu orang yang protes, antum ini kok kayak Mu'tazilah yang tidak percaya takdir. Akhirnya saya katakan, saya bantah waktu itu, saya katakan loh begini, kita secara iman wajib iman terhadap ketentuan Allah, al-iman bil qadari khairihi wa syarihi. Ketentuan baik ataupun jelek, apapun, semuanya itu sudah ketentuan dari Allah SWT. Apapun, sejelek apapun itu sudah ketentuan Allah. Iblis ini kurang jelek apa? Iblis ini yang dulunya bernama Azazil menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah sampai yaumil qiyamah. Ya kan? Padahal iblis ini dulunya adalah makhluk yang paling rajin ibadah dan paling alim. Paling kuat. Jadi kayak gitu. Ini apakah Allah lepas kendali terhadap makhluknya? Tidak. Terus ini sudah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menentukan bahwa iblis nantinya, Azazil nantinya akan berubah menjadi iblis karena tidak terima dengan Nabi Adam dan begini sampai yaumil qiyamah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Allah menciptakan neraka, menciptakan surga, Allah sudah menentukan siapa yang akan memasukinya. Intinya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita tidak bisa menyerah terhadap takdir, ini tambahan sedikit. Tapi kita tidak bisa menyerah terhadap takdir. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu takdir kita itu apa kecuali setelah terjadi. Maka itu kita akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pasti, atau ahli sunnah wal jamaah, ini tidak menyerah terhadap takdir tapi meyakini adanya takdir. Karena tidak menyerah dalam takdir dalam artian apa? Kita berikhtiar. Berikhtiar, berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi kita tidak menyerah begitu saja karena kita tidak tahu apa yang harus kita menyerahkan. Apa yang harus kita menyerah dari apa? Karena kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka bagaimana bisa kita menyerah terhadap sesuatu yang belum terjadi? Maka itu kalau belum terjadi maka kita berikhtiar untuk menjadi kebaikan bagi kita. Itu. Agar tidak terjadi tidak menjadi kaum Jabariyah, ya. Ya, betul. Terus kemudian masalah perkataan para khatib atau para ulama, para kiai, para habaib yang ketika berceramah atau berpidato menyatakan bahwa kalau ada kebaikan itu dari Allah, kalau ada keburukan itu dari saya pribadi dan seterusnya. Ini min nahiyatil adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menisbatkan sesuatu yang jelek kepada Allah. Adab, bukan secara keyakinan keimanan. Nah, ini mungkin perlu dipahami ya. Secara keimanan, ilmu tauhid, keimanan, akidah, keyakinan, maka kita wajib meyakini segala sesuatu adalah dari Allah maupun yang jelek. Ya. Tapi secara adab kita tidak boleh berbicara menisbatkan yang jelek kepada Allah. Termasuk mengatakan ya wis Allah berarti nakdirno aku koyo ngene, dadi maling, dadi ini, dadi ini. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak tahu setelah itu Allah akan menakdirkan kita sebagai apa. Jadi kita wajib untuk berikhtiar dan berusaha menjadi baik. Itu jawabannya. Mantap sekali. Baik, ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Facebook ya. Kalau qadha puasa Ramadan tahun yang lalu belum dilakukan, kan harus bayar fidyah. Apakah bayar fidyah itu harus pada waktu kita puasa qadha atau bayar fidyah dulu, boleh qadha puasanya di lain waktu saja? Apakah boleh kalau bayar fidyah 10 hari langsung digabungkan total semua boleh dibayar sekaligus? Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau tahun lalu belum melakukan belum puasa dan tidak menggodoknya sampai puasa Ramadan sekarang, maka nanti setelah selesai Ramadan ini wajib tetap untuk godok yang tahun lalu plus fidyah. 1 hari yang dia tinggalkan untuk tidak puasa, maksudnya 1 hari yang tidak puasa Ramadan itu
dibayar 1 mud atau kira-kira sekitar 6 on atau 6 sampai 8 6 on, sampai ya. 8 on. 1 kilo lah, kan 1 kilo. Persis yang dikatakan Ustaz Tato tadi bahasanya masalah ini juga. Oh ya, persis sudah ada jawaban. sama persis. Ya seperti itu. Kemudian kalau bayarnya apakah boleh sekaligus? Ya boleh-boleh aja. Kemudian apakah setelah dia bayar itu apa nih? Boleh digabungkan total semua, boleh dibayar sekaligus? Ya boleh. Boleh digabung dan ditotal sekaligus. Ya. Apakah waktu kita bayar puasa itu membayar fidyahnya atau boleh di awal-awal? Awal-awal boleh. Jadi di awal-awal boleh, atau ketika kita sambil berjalannya bayar utang puasa itu kita bayar fidyahnya. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali ke pokok permasalahan dari kitab bagian akhir dari kitab Sahih Sifat Salatun Nabi. Gini ya, Bib. Kenapa ahli bait itu kok diklaim sebagai Syiah ini, Bib? Apa? Orang Syiah mengklaim bahwasanya dirinya termasuk ahli bait. Orang yang mencintai ahli bait ini identik dengan Syiah. Gimana ini, Bib? Begini. Abah saya Habib Ali pernah mengatakan di dalam ceramahnya tentang satu masalah ini ya, berkaitan dengan masalah ini. Kenapa sih ahli bait ini atau keturunan Nabi ini suka dibawa-bawa kemana-mana? Karena masyarakat atau umat Nabi Muhammad SAW ini secara tidak langsung banyak, kalau mencintai Nabi secara tidak langsung mereka juga akan mencintai keturunan Nabi. Ya, stop sampai di sini, Beb. Ini ada kelanjutan dari pertanyaan dari yang sudah saya salin dari WA tadi. Kita sangat mengagumi Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karena wajah. Tapi kita juga takut dicap sebagai golongan Syiah, Beb. Bagaimana mensikapi? Padahal saya sangat mengidolakan Sayyidina Ali. Saya ahli sunnah wal jamaah asli Maturidi. Saking medine itu sebenarnya. Iya. Itu tadi karena ahli bait ini adalah orang-orang yang dicintai, maka kadang suka diklaim atau suka diklaim namanya menjadi supaya menjadi iklan bagi orang-orang tertentu bahwa inilah ajaran yang benar. Propaganda. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita mau kaji mana mazhab Ahlul Bait yang benar, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah, ya mazhab Ahlul Bait yang benar itu salah satu di antara 4 mazhab. Kalau di kalangan-kalangan Alawiyin habaib yang dari Husaini, kebanyakan dari yang Hadramut itu mazhabnya Syafi'i. Kalau yang seperti di Maroko, habaibnya di sana atau keturunan Nabi yang di Maroko, mazhabnya kebanyakan Malik. Kalau yang di India kebanyakan Hanafi. Kalau di daerah Hijaz kebanyakan Hambali. Ya, kalau kita karena sumbernya kita ini kebanyakan ulama-ulama itu dari Hadramut seperti Wali Songo, 8 dari Wali Songo itu keturunan dari Hadramut, walaupun masih ada estafet dari India dan seterusnya. Maka bermadhabkan Syafi'i. Karena penentuan dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah, keturunan Nabi yang hijrah dari Basrah sampai ke Hadramut dan kemudian menetapkan mazhab yang cocok adalah Syafi'i bagi mereka. Sampai keturunan-keturunannya pun bermadzhabkan Syafi'i. Sampai sekarang. Nah, negara-negara yang didatangi oleh para ulama habaib yang dari Hadramut ini itu bermadzhabkan Syafi'i kebanyakan. Nah, ada juga yang bermadzhabkan Malik seperti di daerah-daerah tertentu seperti di Afrika dan seterusnya yang seperti Anda katakan tadi. Nah, kemudian menjawab tentang masalah ini secara singkat aja ya, karena ini waktunya ya. Menjawab tentang masalah kalau mencintai Imam Ali, mencintai Sana Fatimah, mencintai Imam Hasan dan Husain itu diklaim sebagai orang yang bermadzhabkan beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah fitnah yang terjadi seperti itu nantinya. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan mencintai mereka karena takut diklaim. Kata Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i mengatakan aku mencintai para ahli baitnya Nabi. Walaupun aku dikatakan orang yang sesat sekalipun, maka aku tak peduli. Katakan aku sesat tak apa-apa. Kalau aku mencintai keluarga Nabi dikatakan sesat, sudah aku katakan sesat. Gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kalau ini syarah atau bayan penjelasan dari katanya kalamnya Imam Syafi'i dalam satu syairnya beliau. Ya, kalau misalkan aku mencintai Ahlul Bait keluarga Nabi ini dikatakan sesat, maka katakan aku sesat. Katakan aku sesat, tak apa-apa sudah. Karena mencintai keluarga Nabi adalah suatu kewajiban. Kenapa kok wajib? Ya karena kita mencintai Nabi adalah wajib. Mencintai Nabi itu wajib,
maka mencintai yang dicintai oleh Nabi juga wajib, termasuk mencintai para ulama penerus Nabi walaupun bukan dari keturunan Nabi, tapi satu sumber ya, yang tidak menyimpang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau masalah mencintai ulama semuanya, ahli bait atau bukan, tetap wajib kita cintai. Para kiai, para habaib, wajib semuanya kita cintai. Dan kita juga harus mencium tangan mereka, mau habaib mau bukan, semuanya. Bahkan kita para sayyid ya, para keturunan Nabi juga diajarkan oleh orang tua kita, kalau sama guru walaupun bukan dari ahli bait wajib cium tangan. Ya enggak memilah-milah begitu. Namanya guru siapapun. Oh, Nusub ya. Di 3213. Halo. Halo. Nggih, Mas Fat. Islam Apa tadi, Pak? Oh, nggih Pak Tua, gimana? Nggih. Bukan tadi, Pak. Bukan karena resep obat, karena di Quran kan Allah bidzikri tatma'innul qulub. Ingat kepada Allah, dengan ingat pada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan mengapa dihubungkan dengan resep? Itu loh, Pak. Tapi kita itu zikir nggak karena kepingin sakti, kepingin lari, dagangannya enggak. Maka kepada Allah saja, titik sudah. Apakah tidak boleh seperti itu? Nah, tadi kan dikatakan resep, salah resep, kalau nggak ada kiai kan salah resep di mana? Di Quran dikatakan Allah, ingat kepada Allah, dengan ingat pada Allah hati akan menjadi tenang gitu loh, Beb. Iya. Harus ada yang nuntun Pak. Kudu ono sing nuntun, ngoten lho Pak, sing dimaksud itu. Iya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, gitu lengkapnya. Pak Pendem, kok Pak Pendem? Pak siapa tadi? Pak Toha. Ya. Jadi mungkin agak salah paham ya. Salah paham. Salah tangkap ya. Karena puasa. Belum ngopi. Jadi maksud saya, kalau ada zikir atau wirid atau apa saja, ini saya bahasnya secara umum ya, tidak menjurus ke pertanyaan secara spesifik beliaunya. Nah, ingat kepada Allah, memang kita wajib ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah ini seperti apa? Bagaimana caranya kita ingat sama Allah? Kan harus ada tuntunannya. Ya. Nah, kemudian kalau maksud saya resep dan sebagainya tadi, ada wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu yang dibaca di waktu-waktu tertentu dengan kondisi-kondisi juga tertentu. Ini semuanya ada aturannya juga. Misalkan asma Allah 99, kita lagi sumpek, stres apa segala macam, bacanya ya Latif. Kita lagi pingin ampunan dari Allah SWT, bacanya lain lagi. Kita mau ini mau itu, bacanya lain lagi. Kita mau kepingin rezeki, bacanya lain lagi. Ya Rozak, ya Ghani, ya dan Mughni. seterusnya. Ya. Jadi intinya ingat sama Allah, memang kita wajib ingat sama Allah, tapi caranya seperti apa? Karena kalau kita misalkan caranya itu dengan semau kita sendiri, ya takutnya itu tadi salah resep. Itu tamthilnya. Jadi kita harus ingat sama Allah, iya, tapi caranya bagaimana? Kita harus mengikuti para kiai dan ulama dan habaib di situ. Caranya begini, caranya begini. Kalau subuh saya harus bacanya ini. Ingat pada Allahnya begini. Gitu. Terus kalau maghrib begini bacanya. Bacanya ini. Bacanya itu. Setelah sholat ini ada yang nonton. Karena segala sesuatu kalau kita tidak dituntun, kita membaca sendiri Quran atau bagaimana tanpa ada kajian dari ulama, maka kita kan salah menafsirkannya nanti. Toh sekarang kan banyak Beb ya, para mursid dan juga jamaah-jamaah Toriko. Ya, yang betul. Ada bertebaran di Malang Raya, silahkan pilih. Yang penting muktabaroh dan juga sanadnya jelas dan tidak menyimpang dari syariat, itu saja sudah. Ya, aduh, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang harus kita selesaikan. Karena kita dibatasi waktu, harus kita sudah sampai di sini. Dan benar-benar juga pertemuan kita hari ini ada banyak dan manfaatnya, dan seperti biasa pertemuan akan disimpulkan oleh Habib Asadul Aladirus. Ya, kesimpulan tentang masalah hadis yang tadi kita sudah bahas adalah bahwa menurut Said Hasan bin Ali As-Segaf di sini penjelasan panjang lebar tentang satu hadis masalah itrati dan sunnati. Ada perbedaan tentang ini dengan beberapa riwayat yang beliau sampaikan, hujah yang beliau sampaikan di dalam kitab Sahih dan Muslim, bahwa yang sebenarnya adalah itrati, hadisnya bukan sunnati. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah dengan berakhirnya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Habib Asadullah, terus tadi tuntas sudah program acara Islam Corner hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi tentunya banyak guna dan manfaatnya dalam rangka menyempurnakan amal ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Segera kita merapat ke ruang utama Masjid Agung Jami Kota Malang untuk bersama-sama menantikan adzan sholat asyar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.